Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan dan kebenaran terus diberitakan melalui channel ini. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap orang yang mau datang kepadanya. Tentu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kepada seluruh rekan-rekan umat muslim, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyayangimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah berita firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Pengajaran Tuhan Yesus yang berbeda dengan ajaran dunia, pola dunia, pikiran dunia, atau pengajaran agama-agama saat ini. Ketika ada banyak orang mengajarkan sesuatu hal yang ketika kamu dirugikan, maka merugikan orang lain itu hal yang wajar karena kamu sudah dirugikan, maka Tuhan Yesus justru datang dan memberi sebuah pengajaran yang justru berbeda. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi, tetapi juga mengasihi orang yang membenci kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-43 dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kamu, bagaimanapun latar belakang agamamu, tetapi saya mau mengingatkan bahwa kepada orang Kristen, Yesus mengajarkan dengan baik. Ketika dunia ini mengajarkan kasihilah kawan-kawanmu, kasihilah seagamamu, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu, itu ajaran dunia, ajaran yang diajarkan oleh dunia, orang-orang tertentu. Tetapi Yesus berkata dengan jelas, tetapi aku siapa? Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan sesuatu perkara mudah, saudara. Ini perkara sulit. Karena mengasihi musuh, mengasihi orang yang menganiaya, mengasihi orang yang tidak suka dengan kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang mungkin sulit kita kasihi, tapi Yesus justru datang mengatakan, kasihi mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan perkara mudah, tetapi Yesus berkata tentang itu. Makanya saya bilang, pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran dunia ini. Ketika dunia mengajarkan mengasihi sesama yang mengasihimu, mengasihi kawan-kawanmu, dan bencilah musuhmu, maka Yesus justru tampil mengajarkan yang berbeda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini tidak mudah, tetapi saya percaya kita akan dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk mengerjakan perkara ini. Ya. Lalu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mengasihi orang yang memusuhi, mengasihi orang yang membenci, itu artinya kasih itu sempurna. Ingat gak teman-teman, ketika Yesus di kayu salib, ketika dia hendak menghembuskan napas terakhirnya, ada perkataan yang timbul dari mulut Yesus yang begitu sulit dilakukan oleh dunia atau pemimpin agama tertentu. Apa itu? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dianiaya sedemikian rupa, tetapi dia mengampuni mereka dan memohon kepada Bapa, Bapa, ampunilah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak mudah mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi Kristus yang ada di dalam hati kita, Allah Roh Kudus yang dimateraikan dalam hati kita, kiranya menolong kita untuk mengasihi siapapun yang membenci, memusuhi kita. Karena kasih Kristus ada buat kita semua. Kasih Kristus menolong kita semua. Kasih Kristus memberkati kita semua. Kepada seluruh umat muslim dimanapun engkau berada, dengar berita kabar baik ini. Kristus mengajari untuk mengasihi orang-orang yang tidak menyukai dan orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang membenci. Garis bawahi,
Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian. Yesus mengajarkan kasih kepada siapapun, mengajarkan kasih terhadap umat muslim, mengajarkan kasih untuk setiap orang yang ada di muka bumi ini. Karena kasih adalah ajaran Kristus. Kasih itu adalah Allah sendiri. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi siapapun, sekalipun sulit, tapi Kristus akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye.